Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membuat silsilah daripada kaedah-kaedah fikih. Dan insyaallah kita akan mengambil daripada kitab yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Wajiz. Adapun kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yakni segala perbuatan yang diperbuat manusia itu adalah tergantung kepada niat dan tujuannya. Yakni maksud daripada kaidah ini, apabila seseorang melakukan perbuatan, maka isi hatinya yakni niatnya yang berada di dalam hatinya memiliki pengaruh. Apabila dia berniat baik, maka akan baik hasilnya. Apabila dia berniat buruk, maka akan buruk hasilnya. Adapun dalil yang dijadikan para ulama untuk membuat kaidah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam Sahih Bukharinya, yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau berada di atas mimbar, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan oleh manusia tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dari hadis inilah tercipta kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kemudian kita akan mencoba memberikan beberapa pengaplikasian, beberapa contoh. Di antaranya adalah apabila seseorang menjumpai barang temuan. Bahasa Arabnya al-luqatah, apabila seseorang menjumpai barang temuan. Apabila niatnya mengambil barang ini adalah untuk dijaganya dan diumumkannya di tempat-tempat yang umum, maka seandainya barang tersebut rusak di tangannya, maka dia tidak berkewajiban menggantinya selama dia benar-benar menjaganya. Namun apabila datang seseorang dan menemukan barang temuan dan dia mengambilnya dengan tujuan untuk disimpan dan untuk dimilikinya, maka apabila barang tersebut rusak, maka dia berkewajiban menggantinya. Kenapa? Karena niatnya adalah untuk dimilikinya, bukan untuk diumumkan, sehingga kembali kepada pemiliknya. Di sini ada hal yang berbeda, di mana orang yang pertama tadi tidak berkewajiban menggantinya karena ketika dia mengambil barang tersebut tujuannya adalah untuk diumumkan dan dikembalikan kepada orang yang berhak. Sementara orang yang kedua, diambilnya barang itu adalah untuk dimilikinya sendiri. Oleh karena itu, maka dia wajib menggantinya apabila terjadi kerusakan dalam barang tersebut, karena ketika itu dia dianggap sebagai pencuri. Ini contoh yang pertama. Adapun contoh yang kedua adalah misalkan seseorang membentengkan jaringnya pada satu tempat, kemudian tiba-tiba burung tertangkap jaring tersebut. Apabila niatnya membentengkan jaring tersebut adalah untuk memperbaiki jaring atau mengeringkan jaring, maka siapa yang pertama mendapatkan burung tersebut, maka dialah yang berhak memiliki burung itu. Tetapi
apabila niatnya membentengkan jaring itu adalah memang untuk menangkap burung, maka yang berhak mendapatkan burung tersebut, memiliki burung tersebut adalah pemilik jaring. Karena dia membentengkannya memang untuk menangkap jaring. Sehingga apabila ada orang yang mengambilnya, maka itu dianggap mencuri. Di sini nampak sekali perbedaan, di mana niat yang pertama adalah membentengkan jaring untuk mengiringkan jaring, maka burung nyangkut di situ, maka ini yang berhak adalah orang yang pertama menemukan burung tersebut. Sementara apabila pemilik jaring membentengkan jaring dengan niat untuk menangkap burung, maka yang berhak memiliki burung itu adalah pemilik jaring tersebut. Inilah di antara contoh al-umuru bimaqasidiha, bahwasanya seseorang menghasilkan pekerjaannya itu sesuai dengan niatnya. Kemudian di sini perlu kita ketahui bahwasanya niat seseorang itu mempengaruhi halal haramnya perbuatan. Misalkan saja apabila seseorang menikah dengan niat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berpahala dan apa yang dikerjakan itu adalah dianggap sunnah. Namun apabila seseorang menikahi perempuan dengan niat untuk menyakiti wanita tersebut, untuk menzoliminya, maka pernikahannya itu adalah dianggap haram. Nah, di sini niat memiliki pengaruh. Kemudian perlu kita ketahui, para ulama mengatakan bahwasanya niat saja tanpa ada amalan zahir yang nampak, tanpa ada perbuatan yang dilakukan, maka tidak ada hukum secara duniawi. Misalkan saja seseorang yang meniatkan di dalam hatinya menceraikan istrinya, dan dia tidak melakukannya secara zahir, yakni tidak mengatakannya aku menceraikanmu, tetapi hanya di niatnya saja, dan ini tidak ada pengaruhnya secara hukum duniawi, yakni istrinya tidak cerai disebabkan hanya karena niatnya. Adapun hukum akhirat, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya niat yang baik itu akan diberi pahala walaupun apa yang dia perbuat itu salah. Bisa saja dia dikasih niat sebab niat dikasih pahala sebab niatnya, namun perbuatan yang dia lakukan itu sebenarnya tidaklah baik dan tidak dibenarkan, tetapi karena niat yang baik dia dikasih pahala. Misalkan saja orang yang misalkan saja dikatakan di sini orang yang sholat dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengira dia itu dalam keadaan suci. Ternyata dia belum bersuci. Yakni ketika dia sholat, dia tidak dikasih pahala dari sholatnya, tetapi dia dikasih pahala dari niatnya. Atau contoh yang lain, seseorang melihat mayit, kemudian dia tidak mengetahui apakah mayit ini muslim atau kafir, lalu dia mensolatkan mayit tersebut. Ternyata setelah diketahuinya mayit ini adalah orang murtad atau kafir, dia tidak diberi pahala karena solatnya, tetapi dia diberi pahala karena niatnya. Contoh yang lain adalah
seseorang yang melihat seorang laki-laki dalam keadaan lapar. Lalu dia memberikan makanan. Dan laki-laki tersebut pun makan. Ternyata di dalam makanan itu ada racun. Orang yang memberikan makanan ini tidak mengetahui kalau di dalam makanan itu ada racun. Sehingga dia tidak berdosa di saat memberikan makanan itu. Kenapa? Karena niatnya adalah untuk membantu dan dia tidak mengetahui di dalam makanan itu ada racun. Inilah sedikit penjabaran daripada kaidah al-umuru bimaqasidiha. Insyaallah kita akan melanjutkan kaidah yang kedua.